Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal dari yang pertama dulu. Soal pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, dihitunglah jarak titik A ke titik B. Nah, jarak titik A ke titik B ini adalah AB, garis AB atau rusuk AB. Sehingga kalau jarak titik A ke B atau rusuk AB itu adalah sama dengan rusuk dari kubusnya, yaitu 6 cm. Nah, kemudian yang kedua, jarak titik C ke titik G. C ke G ini adalah rusuk tegak dari kubus ini, berarti masih berupa nilai rusuk. Jadi, C ke G juga sama. CG adalah 6 cm. Nah, sekarang jarak titik E ke G. Perhatikan titik E ke G. Ini adalah, kalau kita tarik garis di sini, yaitu panjang dari EG. Nah, EG adalah diagonal sisi atau diagonal bidang dari bidang atas. Nah, kalau diagonal sisi kita sudah dapatkan kemarin rumusnya, yaitu A akar 2. Sehingga EG adalah rusuknya 6 atau A-nya 6, berarti 6 akar 2 cm. Kemudian jarak titik E ke titik C. Perhatikan titik E ke titik C. Nah, titik E ke titik C ini disebut dengan diagonal ruang. Ya kan, diagonal ruang. Nah, kita juga sudah menemukan kemarin rumusnya untuk diagonal ruang dari titik E ke titik C. Nah, ini. Nah, ini adalah diagonal ruang. Nah, berarti titik E ke titik C adalah rumusnya A akar 3 atau C adalah 6 akar 3 cm. Kemudian, yang kelima, jika P adalah titik potong HF, kita cari dulu HF. Ini HF dan EG. Nah, berarti dia titik potong antara garis atau diagonal bidang HF dan EG. Ini. Nah, P ada di sini. Jadi, P adalah titik potongnya. Ini ada P. Nah, kemudian carilah jarak C ke P. Jarak C ke P. Berarti jarak C ke P adalah ini. CP. Nah, maaf ya, sedikit. Nah, jarak C ke P. Nah, di sini kita bisa memakai cara cepat yang kemarin. Cara cepat yang kemarin adalah kita lihat di sini, ini adalah titik sudut. Ini ada titik sudut C ke pusat bidang. Nah, titik sudut ke pusat bidang itu adalah sifat yang nomor 3. Titik sudut ke pusat bidang. Titik sudut ke pusat bidang sebarang sisi, yaitu setengah A akar 6. Jadi ini adalah titik sudut ke pusat bidang, karena ini adalah bidangnya. Nah, kemudian dia berseberangan, ya dia berseberangan dari sisinya. Jadi ini ada sisi yang memuat C, berseberangan atau bersebelahan dengan yang memuat pusat bidangnya. Jadi ini kita bisa memakai sifat nomor 3, yaitu setengah A akar 6. Jadi bisa kita pakai tadi CP sama dengan setengah dari 6 akar 6. Setengah kali 6 akar 6 adalah 3 akar 6 cm. Bu, saya nggak mau, saya nggak yakin dengan rumus itu. Oke, kalian bisa membuat ini segitiga. Kalian bisa membuat segitiga CPG. Nah, lihat di sini bahwa segitiga atau garis CP itu adalah dimuat dalam bidang diagonal. Yang bidang diagonal ACGE. Jadi CP itu termuat dalam bidang diagonal ACGE. Bidang diagonal sebuah kubus dia berbentuk persegi panjang, sehingga siku-sikunya ada di G. Dengan siku-siku ada di G. Kalau kalian dengan cara cepat atau dengan logika saja, dia adalah bidang yang memuat titik P itu adalah EFGH, dan bidang yang memuat titik C adalah BCGF. BCGF dan EFGH mereka adalah tegak lurus. BCGF
itu tegak lurus dengan EFGH. Nah, sehingga kita punya segitiga, sehingga segitiga CGP itu siku-siku di G. Siku-siku di G. Nah, akibatnya apa? Maka kita bisa menemukan CP dengan teorema Pitagoras. Karena dia siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras diperolehlah bahwa CP sama dengan akar dari CG kuadrat tambah PG kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. CG adalah 6 cm. Jadi 6 kuadrat. PG adalah separuh dari EG. Berarti 6 akar 2 separuhnya. Berarti 3 akar 2 kuadrat. Nah, berarti akar 6 kuadrat adalah 36. 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat adalah 2. 9 kali 2 18. 36 tambah 18 adalah 54. 54 adalah 9 kali 6. 9 kali 6. Akar 9 adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3 akar 6. Gak bisa lagi nulisnya ini ya. 3 akar 6. Sama ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya tidak hafal, kalian bisa memakai logika, memakai penyelesaian seperti ini. Oke, lanjut kita soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui kubus PQRSTUVW dengan rusuk 4 cm jika titik P adalah titik tengah AE. Jadi titik tengah dari rusuk AE. Sorry, kok AE? Salah ya soalnya. Jadi titik di sini ya, PT ya. Bukan AE tapi PT. Ini berarti adalah Q ke P. Terus ini Q ke R. Dan ini adalah R ke P. Oke. Ibu ralat soalnya. Nah, soal kedua, diketahui PQRSTUVW dengan rusuk 4 cm jika P adalah titik tengah dari PT. Bingung kan ya? Kita soal yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm jika P adalah titik tengah dari AE, hitunglah B ke P dan C ke P. Nah, sekarang kita lihat di sini, naklah. Nah, P ada di tengah-tengah dari AE sini. Kita akan menghitung jarak B ke P. Ini adalah jarak dari B ke P. Nah, kalau kalian lihat di sini, jarak B ke P itu bisa sudah terlihat jelas BP. BP adalah, kalau kita memakai rumus yang kemarin, itu adalah titik sudut ke titik tengah rusuk seberangnya. Jadi titik sudut ke titik tengah rusuk di seberangnya dalam satu bidang. Nah, mereka ini adalah dalam satu bidang ABFE. Nah, P adalah titik tengah dari AE. Jadi titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Pas ya? Jadi kalau kita pakai rumus cepat, maka BP langsung yaitu setengah A akar 5 berarti setengah kali 4 akar 5 atau 2 akar 5. Nah, kalau kalian mau cara manual juga bisa. Cara manualnya yaitu AB dengan AE di sini. Berarti perhatikan dulu segitiga ABP dengan siku-siku di A. Siku-siku di A. Nah, siku-sikunya di A. Nah, maka BP
adalah dengan Pitagoras kita dapat menyelesaikan BP adalah AB kuadrat ditambah AP kuadrat. AB kuadrat berarti dia adalah 4 kuadrat. AP itu adalah setengah dari AE, berarti setengah dari rusuknya, berarti 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 2 kuadrat adalah 4. 16 tambah 4 adalah akar 20. Diselesaikan menjadi akar 4 kali 5 atau 2 akar 5 cm. Silahkan perbandingkan. Oke, nah yang kedua B, C ke P. Jadi dari C ini ke P. Kalian bisa lihat, ini titik C-nya ke P. Ini. Nah, ini adalah C ke P. Ini kalau kita pakai cara cepat, titik sudut C adalah titik sudut dan P adalah titik tengah. Nah, tapi apakah titik sudut dan titik tengah ini mereka apakah mereka berada dalam satu bidang? Nah, ternyata C dan P itu jauh ya, dia tidak berada dalam satu bidang. Nah, berarti jika dia beda bidang, maka kita bisa memakai sifat yang nomor 5, yaitu titik sudut ke titik tengah rusuk jauh. Jadi titik sudut ke titik tengah rusuk jauh. Nah, ini adalah titik sudut ke titik tengah rusuk jauh karena dia berbeda bidang. Nah, berarti kalau kita memakai rumusnya tadi, CP adalah 3/2 dari A, berarti 3/2 kali 4. 4 bagi 2 kali 3 berarti 6 cm. Nah, sekarang kita memakai cara yang manual. Berarti apa yang kalian lihat di sini? Nah, karena di sini adalah ada segitiga, jadi kita sudah ketemu BP, berarti di sini adalah sikunya di P, karena ABCD dengan ABFE itu adalah tegak lurus, sehingga sudut P itu adalah siku-siku. Jadi, perhatikan segitiga PBC dengan siku-siku di B. Sehingga PC dengan menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh PC adalah PB kuadrat atau BP kuadrat tambah BC kuadrat. PB kita sudah ketemu yaitu 2 akar 5 kuadrat tambah BC. BC itu adalah rusuknya 4 kuadrat. Berarti akar dari 2 kuadrat 4 kali 5, 20. 4 kuadrat adalah 16. 20 tambah 16 adalah akar 36. Akar 36 adalah 6 cm. Kalian cross check ya. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, yaitu pada balok PQRS TUVW dengan ukuran PQ-nya ada 12 cm, QR-nya jadi di sini 12 cm. QR-nya di sini adalah 6 cm dan RV atau tingginya adalah 8 cm. Nah, titik O merupakan titik potong antara UR, ini UR, dan QV. Kita punya QV dan UR di sini. Di sini adalah titik O. Nah, di tengah-tengah sini atau pusat bidangnya itu adalah O. Nah, yang ditanyakan adalah titik P ke titik O. Titik P ke titik O. Ini yang ditanyakan. Jarak antara titik P ke titik O. Nah, kita mau menemukan, nah ini ada segitiga yang bisa kalian lihat, nah di sini. Nah, kalian perhatikan segitiga PQO. Perhatikan segitiga PQO. Karena kenapa kita mengambil segitiga PQO sebagai PQO yang kita ambil sebagai yang kita perhatikan? Karena
P dan O itu dia berada pada bidang P, karena titik P itu berada pada bidang PQRS, dan titik O itu berada pada bidang QRVU, dan mereka berdua ini PQRS adalah tegak lurus dengan QRVU. Nah, makanya yang kita perhatikan adalah segitiga PQO, karena PO, sekali lagi, PO itu adalah jarak itu berarti adalah sisi miring dari segitiganya. Nah, jadi kalau kalian dapat soal, kalian harus cari dulu di segitiga siku-sikunya di mana, karena PO atau jarak yang akan kita cari itu biasanya adalah sisi miringnya. Bukan biasanya, tapi memang sisi miringnya. Sehingga kita punya segitiga PQO dengan siku-siku di Q, karena mereka saling tegak lurus, maka siku-siku di Q. Nah, kemudian dari sini baru kemudian kita mencari. Terlebih dahulu kita mencari QO, kita perlu QO dan PQ sudah dapat, QO belum dapat, kita cari dulu QV. Jadi yang kita perlu adalah QV. QV adalah diagonal sisi untuk QRVU, berarti dia adalah siku-siku di R, berarti kita perlu kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu QR kuadrat ditambah RV kuadrat. Nah, QR kuadrat berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64, 36 tambah 64 ada 100, akar dari 100 adalah 10. Nah, berarti QO adalah separohnya, setengah dari QV, berarti adalah setengah dari 10, yaitu 5. Nah, sekarang baru kita bisa mencari PO. Jadi, atau sehingga PO adalah akar dari PQ kuadrat ditambah QO kuadrat. PQ kuadrat itu berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat berarti 144, 5 kuadrat ada 25. Berarti akar 169, yaitu 13 cm. Next, kita masuk ke soal yang keempat. Soal keempat, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 8 cm. Jadi rusuk alasnya adalah 8 cm. Nah, karena dia adalah limas beraturan, berarti alasnya adalah berupa persegi. Nah, rusuk tegaknya, jadi TA, TB, TC, dan TD itu ada 12 cm. Ini ada 12 cm. Jika titik O merupakan titik potong diagonal AC dan BD, jadi ada titik potong diagonal AC dan BD, berarti dia adalah pusat bidang alasnya. Nah, ini adalah titik O di sini. Nah, maka kita akan disuruh mencari jarak titik T. Jadi jarak titik T ke O. Nah, sebenarnya jarak titik T ke O ini sama dengan tinggi limas ya. Jadi jarak titik T ke O ini sama dengan tinggi limas. Nah, sekarang apa yang bisa kalian kerjakan di sini? Nah, kalau dilihat dari sini ini mudah sekali ya. Dia adalah pasti siku-siku di O. Kita boleh kalian melihat dengan TAO, boleh dengan TOB, dengan TOC, dengan TOD. Kalau saya lebih suka ke TOB. TOB sini saya sketsa sebentar. Nah, Ibu lebih memfokus ke sini, ke TOB. Nah, sebelumnya berarti kita perhatikan segitiga TOB. Perhatikan segitiga TOB, siku-siku. Nah, sekarang kita lihat siku-sikunya di O. Siku-siku di O, TOB. Siku-sikunya di sini, di O. Nah, kemudian kalau kalian mau memakai yang lain juga nggak masalah ya. Jadi kalian misalnya pakai TAO dan seterusnya boleh. Karena dia adalah jarak dia ini tinggi limas. Jadi TO ini ada tinggi limas. Nah, kemudian maka kita mau mencari OB. OB itu ada separuh dari BD.
Jadi kita cari dulu BD-nya. BD ini berarti dia adalah diagonal sisi ya. Kalau diagonal sisi berarti kita sama menggunakan diagonal sisi kubus. Berarti BD itu adalah 8 akar 2. Kemudian maka berarti OB itu adalah setengahnya, 4 akar 2. Nah, kemudian TB berarti TO adalah akar dari TB kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, TB kuadrat itu adalah rusuknya, rusuk tegak, berarti 12 kuadrat, dan OB adalah 4 akar 2 kuadrat. Berarti kita punya 144 dikurang 4 kali 4, 16, 16 kali 2, 32. Berarti kita punya 112 ya. Nah, 112 itu adalah 16 kali 7. 16 kali 7 berarti 4 akar 7 cm. Kita dapat jarak antara titik T dan titik O.